Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Selamat datang di channel saya, yaitu Calon Surga. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dari muzakarah tentang pentingnya iman amal soleh ini semuanya masuk surga, dan juga semua orang beriman, orang Islam, muslimat di seluruh dunia, mudah-mudahan semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang baik hati, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk merenung dalam kehidupan ini, supaya diri kita termasuk ke dalam orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semua orang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan tetapi kebanyakan manusia lupa bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut. Para nabi dan rasul alaihissalam, bahkan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya syarat pertama dan yang utama manusia bahagia di dunia dan di akhirat adalah apabila manusia itu punya hubungan yang benar kepada penguasa dunia dan penguasa akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia ini tanpa berhubungan baik dengan pencipta dunia, pasti dia akan gagal. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat tanpa ada hubungan baik dengan penguasa akhirat, yaitu Allah SWT, pasti dia akan menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu salah satu makna dari firman Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, maknanya yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya itu benar, kehidupannya siang dan malam dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Hal itu berarti orang takwa itu juga mempunyai banyak masalah di dunia ini. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah, namun akhirnya masalah tersebut diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar, orang-orang yang takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesulitan apapun yang dihadapinya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhirnya yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-A'raf 128. Hadirin yang mulia yang dimuliakan Allah,
Janganlah kita berharap hidup tanpa ada masalah. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah SWT penuh dengan masalah. Masalah itu bukanlah masalah yang sebetulnya. Masalah itu untuk meningkatkan derajat orang-orang yang beriman. Masalah itu pun untuk menjatuhkan derajat orang-orang yang tidak beriman. Masalah di dunia ini justru supaya membuat kita sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah SWT. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hadirin yang mulia, tidak henti-hentinya musibah datang kepada orang beriman sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan bersih dari segala dosa. Ia menghadap kepada Allah SWT dengan mendapatkan ridho Allah. Akhirnya ia pun masuk surga tanpa dihisab. Hadirin yang mulia, akan tetapi bagi orang yang tidak bertakwa, masalah-masalah itu justru menambah dia semakin jauh kepada Allah SWT, menambah dia makin banyak dosa, menambah dia sengsara di dunia sebelum mendapatkan azab di akhirat. Hadirin yang mulia, memang kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang menyenangkan. Bukanlah kehidupan yang menyenangkan terus-menerus. Tidak ada kehidupan seperti itu. Orang-orang yang suci pun, para nabi dan para rasul alaihissalam juga menghadapi masalah-masalah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menghadapi masalah-masalah. Wali-wali Allah juga menghadapi masalah-masalah. Akan tetapi tetap saja mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia sebelum di akhirat, sebelum mereka ini mati. Hadirin mulia, maka jangan engkau menjadikan masalah-masalah di dunia ini sebagai alasan untuk menjauhkan diri dari Allah SWT. Berseru menyesali masalah adalah kalau kita betul-betul ada ta'aluk kepada Allah, bergantung kepada Allah, taat kepada Allah SWT. Tambah banyak masalah, tambah bergantung kepada Allah SWT. Tambah banyak masalah, tambah taat kepada Allah. Tiba-tiba masalah berubah menjadi berkah. Ini adalah dunia. Dunia ini tidak lama. Hari berganti hari, tiba-tiba akhirat yang dijanjikan oleh Allah SWT sudah sampai di depan mata kita. Dunia akan hilang, akhirat akan datang. Kematian akan datang, harta benda akan habis ditinggalkan. Tinggal hisabnya saja yang berkepanjangan. Mati akan datang, sedangkan kita tidak bisa bertaubat lagi, tidak bisa beramal lagi. Kemudian kita akan menyesal. Kenapa saya tidak beramal? Kenapa saya tidak bertaubat? Maka bertaubatlah kepada Allah SWT sebelum kematian itu datang. Kematian akan datang di waktu-waktu yang tidak kita sangka-sangka. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya akan menjumpai kamu juga. Kemudian kamu semua akan dihadapkan kepada Allah SWT, dan Allah SWT akan bercerita kepada kamu mengenai amalan-amalan kamu di dunia. Allah SWT tidak pernah laporan kepada siapa saja.
Allah SWT tidak perlu bertanya kepada siapa saja. Allah SWT sudah tahu segala-galanya. Justru kalau kita menghadap kepada Allah SWT, Allah SWT yang akan bercerita kepada kita, kamu dulu berbuat begini, begitu, kamu dulu berbuat begitu. Hadirin yang mulia, alangkah beruntungnya kalau orang itu taat kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT ridho. Dulu kamu senantiasa berbuat apa yang aku ridho. Dan alangkah celakanya seorang hamba yang menghabiskan umurnya dalam maksiat dan kemudian dia tidak mau bertobat. Lalu Allah berfirman kepada dia, kamu dulu berbuat begini, kamu dulu berbuat begini, kamu kira saya tidak tahu? Itulah malapetaka yang sebesar-besarnya. Maka pada hari Jumat ini, marilah kita perbaharui niat kita. Bagaimana sisa-sisa umur kita ini hanya untuk tawajuh kepada Allah SWT, menghadap hati kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT, bermohon kepada Allah SWT, taubat kepada Allah SWT, menangis kepada Allah SWT, sehingga kita di dunia menjadi orang yang berkah dan di akhirat menjadi orang-orang yang mulia. Demikianlah hadirin yang mulia, renungan kehidupan kita tentang kehidupan dunia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.